Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul qaramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di pagi hari yang penuh dengan kebaikan ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan sekali lagi semakin menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak harus menunggu bahagia dulu baru kita bersyukur, tapi dengan bersyukurlah insya Allah kita akan bahagia. Kebanyakan orang tidak mencapai kepuasan hidup itu lantaran terlalu banyak yang diinginkan daripada apa yang disyukuri ataupun dinikmati. Sehingga rumusnya di dalam beberapa pertemuan sebelumnya pernah kami sampaikan yang disebut dengan life satisfaction atau kepuasan di dalam hidup itu akan berbanding lurus ketika apa yang kita nikmati, apa yang kita syukuri, enjoying bigger than our wanting, lebih besar daripada apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kalau kita hari ini apa yang kita nikmati sama banyaknya dengan keinginan, maka itu hasilnya adalah zero, atau yang kita katakan tidak mendapatkan kepuasan hidup. Yang lebih membahayakan atau mencelakakan lagi adalah ketika apa yang kita inginkan lebih banyak ataupun lebih besar daripada apa yang kita syukuri ataupun kita nikmati. Maka dia akan selalu menemukan penderitaan di dalam setiap episode hidupnya. Sehingga yang terjadi adalah dia akan lebih mudah untuk mengeluh daripada lebih banyak untuk bersyukur. Dan kalau saya lihat hari ini insya Allah Bapak Ibu yang hadir dari Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro ini adalah wajah-wajah ahli syukur. Bahkan kelihatan mana yang paling bersyukur, kira-kira yang duduknya nyender atau nggak nyender kira-kira. Ya, jadi kalau tadi sudah ada bilang wah nyender enak banget nih posisinya ya. Karena ternyata di dalam pengajian di masjid yang kita cintai ini senderan itu tempat favorit, betul enggak? Padahal bukan tidak mungkin malaikat itu lebih banyak ada di tengah daripada ada di pinggiran atau di pojokan ya, Bapak Ibu. Tapi ala kulli hal insyaallah karena kita yakin siapapun yang hadir di rumah Allah dan dia membaca kitab Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan banyak keutamaan. Di antaranya adalah nazzalat alaihimus sakinah. Maka Allah akan turunkan baginya ketenangan. Orang ketika dia hidup dan ternyata senang untuk datang ke majelis ilmu, bahkan berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu tenang, hatinya itu tenang. Karena hanya dengan mengingat Allah sajalah orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Banyak di antara kita memaknai bahwa kalau kita punya proyek kemudian proyeknya berhasil, karir kita kemudian mencapai karir yang gemilang, kemudian kita punya pasangan dan anak-anak yang baik, itu merupakan sebuah reward yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, yang perlu kita maknai apapun kebaikan yang Allah hadirkan kepada kita berupa nikmat rezeki itu adalah merupakan apa yang kita sebut sebagai makmum atau sampingan saja atau bonus saja. Karena yang menjadi imam dari sebaik-baik nikmat karunia yang Allah hadirkan kepada kita itu adalah ketenangan hati. Maka inilah yang kita dapatkan ketika kita berada di dalam majelis ilmu ini.
Maka dalam buku Jannatan karangan Dr. Khalid Abu Syadi, maka ketika menggambarkan para salafun salih, mereka itu bahkan mengabarkan bahwa di antara surga sebelum surga itu adalah ketika kita datang di dalam majelis ilmu. Maka orang-orang yang memiliki keimanan, dia akan bersemangat untuk datang ke majelis ilmu, dan dia hadir dengan sepenuh hati, dengan bahasa lain hadir utuh sadar penuh tatkala berada di dalamnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi bagian dari yang disebutkan oleh Nabi SAW tersebut. Dan bahkan bukan hanya saja Allah akan turunkan atau karuniakan kepadanya ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa zakarallahu fi man indah. Jadi bahkan Allah akan liputi dengan rahmat, para malaikat membersamainya, dan namanya akan disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya di atas tempat yang tinggi. Maka oleh karenanya ini menjadi dorongan bagi kita untuk senantiasa bersemangat tatkala hadir majelis-majelis yang hari ini begitu dekat dengan kita, tapi sayang sekali kalau kita tidak mampu atau tidak mau untuk menghadirinya. Karena pada dasarnya bukan tidak mampu kebanyakan kita itu, tapi pada dasarnya banyak kembali kepada keinginan atau kemauan, mau atau tidak untuk kita hadir. Maka saya insya Allah juga mendoakan siapapun Bapak Ibu yang hari ini dari posisi nyender maju ke tengah, insya Allah saya doakan rezekinya Allah tambahin. Bukan sekedar amin maju Pak ya. Saya ngelihatnya kalau ke kiri ke kanan ini terlalu luas ya. Tapi makanya kenapa kalau kita ngaji di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi itu nggak ada yang nyender, betul nggak? Karena emang nggak ada senderannya ya. Tapi kalau masjid kita ini alhamdulillah disiapkan senderan yang begitu luar biasa. Tapi insya Allah sekali lagi betul yang sudah mulai bergerak, insya Allah Allah lapangkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, dan insya Allah Allah istiqamahkan imannya. Bapak Ibu, hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang sebelumnya saya ingin sampaikan kenapa kok temanya recharge your iman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas dukungan khususnya DKM Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro, termasuk ketika kami diizinkan untuk memberikan materi-materi kajian hampir selama 2 tahun lebih ini. Karena salah satu di antara materi-materi kajian kami yang terdokumentasikan dengan baik itu ada di Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro ini. Sehingga kemarin bersama Pak Agung bahkan sudah sempat dibuat resumenya, kemudian dihadirkan daripada listnya, album listnya, sampai kemudian ya rekaman-rekaman videonya pun tersimpan dengan baik. Dan biiznillah dalam waktu tidak lama lagi insya Allah kami sudah mengumpulkan diantaranya hampir yang paling banyak itu materi dari Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro selama kami ada di sini untuk dibukukan dalam sebuah buku. Insya Allah temanya itu adalah Ijlis bina nu'minu sa'ah, menjeda sejenak mericharge iman. Dan ini insya Allah sebagiannya adalah materi yang disampaikan di Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro. Dan mohon doanya mudah-mudahan paling telat bulan depan, kalau tidak awal bulan ini sudah bisa naik cetak, dan insya Allah bisa diluas siarkan kepada sebanyak mungkin saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu berkenan untuk memilikinya di kesempatan jika memang buku ini sudah naik cetak. Bahkan kalau bilang saya sudah dengerin Ustadz nih waktu di Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro, mungkin nanti saya akan hadiahkan kepada saudara saya. Itu juga insya Allah sama baiknya. Kenapa? Karena mereka yang menginisiasi sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala amal kebaikan orang yang diajak untuk melakukannya. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menginisiasi sebuah kebaikan, maka Allah akan mengkaruniakan pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Maka insya Allah ini adalah merupakan salah satu bagian ikhtiar iman maksimal kita kepada Allah. Karena life is not just about our accumulation, but life is about our contribution. Hidup itu bukan cuma tentang sekedar kita ngumpulin harta, ngumpulin aset, ngumpulin pangkat dan jabatan, ngumpulin follower, subscriber, bukan. Tapi bagaimana hidup ini kita maknai menjadi sarana untuk melakukan kontribusi yang terbaik di dalam selama hidup ini Allah anugerahkan kepada kita.
Bahkan insya Allah jika nanti telur pecah ya. Jadi sebenarnya ini buku yang bisa dikatakan buku ketiga. Karena buku pertama itu kami bersama dengan para asatidz, waktu itu ada sebuah korps dai kemanusiaan, yaitu Sahabat Iman Indonesia. Kami menyusun 40-an atau hadis arba'in, hadis-hadis tentang humanity, tentang kemanusiaan. Dan alhamdulillah ini dalam buku risalah kecil, namun memang belum dikembangkan menjadi sebuah tema-tema pembahasan, kecuali hanya disyarah dari sisi mustalahul hadis, dan kemudian ini menjadi satu pegangan bagi kebanyakan para asatidz. Dan yang kedua adalah bersama dengan para trainer di Akademi Trainer Indonesia, kami buat sebuah buku gabungan, judulnya adalah Adaptive Learner. Karena waktu itu era pandemi, kemudian kita diinisiasi untuk menulis buku secara bersama-sama. Dan alhamdulillah materi Adaptive Learner ini pun juga sudah banyak disampaikan di corporate, di BUMN ataupun di kantor-kantor maupun instansi, sebagai bagian untuk kita bisa terus adaptif di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang kita dapati di dalam kehidupan ini, termasuk di dalam aktivitas pekerja. Dan alhamdulillah setelah kita kemudian merenung insya Allah dan mentadabburi, ada beberapa juga hal-hal yang mudah-mudahan ini tadi bisa kita luaskan. Selain dokumentasi yang ada di sini, kita juga sedang menyiapkan ada beberapa buku lain, yaitu tentang Amazing Heart Awareness, yaitu tentang manajemen hati, dan ini pernah kita sampaikan di dalam beberapa kegiatan training baik secara online ataupun offline. Dan satu lagi yang sedang kami siapkan juga adalah inspirasi Mahabbatur Rasul. Bahkan insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan kegiatan mentorship selama programnya sih harapannya bisa sekitar 6 bulanan. Karena dalam satu kali pertemuan itu kita membahas satu hadis di dalam 2 level, yaitu kita membahasakannya adalah Golden Prophet Wisdom. Jadi ada yang kita sebut sebagai self mastery atau personal mastery, dan yang level 2-nya adalah people mastery. Dan setiap level ini memiliki 3 sub level, dan satu sub level itu memiliki 7 hadis. Jadi harapannya kalau di jumlah 21 dan 21 ada 42 hadis. Maka insya Allah kalau ada 42 hadis dan bisa kita hafalkan dari sekian ratusan ribu atau bahkan lebih hadis Nabi, jangan sampai kemudian kita itu di dalam, mohon maaf, di bagian kepala kita itu sama sekali tidak ada yang kita hafal dari hadis Nabi. Begitu juga jangan sampai di dalam anugerah kepala yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai tidak ada satupun ayat Al-Quran yang kita hafal ya. Makanya insya Allah ini adalah menjadi saling penguatan, karena tidaklah kita bisa mempraktekkan Al-Quran dengan baik selain mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah materi hari ini kembali lagi adalah merupakan sebuah penguatan atau strong why, kenapa kemudian kita hadirkan dengan izin Allah buku tersebut. Dan ini mudah-mudahan sekali lagi menjadi jariah Bapak Ibu semua, sehingga insya Allah Allah izinkan, Allah istiqomahkan majelis-majelis yang ada di Masjid Al-Aqsa ini, dan insya Allah kita pun menjadi di antara yang istiqomah untuk hadir, kemudian mengamalkan dan menyebarluaskannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita awali dengan sebuah pertanyaan lainnya. Jadi kalau tadi saya nanyanya itu secara umum ya. Jadi ketika saya tanya bagaimana kabar Bapak Ibu, mudah-mudahan fisiknya sehat, insya Allah. Bukan hanya fisiknya sehat, dompetnya juga sehat. Karena masih awal bulan, kelihatan ini wajah-wajahnya masih ceria ya. Tapi kalau sudah mulai masuk pertengahan, mungkin tidak sedikit di antara kita ya, daripada saya jalan-jalan mendingan ke masjid Ustaz. Tapi kalau awal bulan saya memilih ke masjid daripada jalan-jalan, ini kan keren ya. Maka yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya saya pengen tanya adalah bagaimana kabar iman Bapak Ibu pagi hari ini. Ya, bahasanya lagi naik atau lagi lurus-lurus saja atau lagi turun? Oh stabil, Masya Allah ya. Kalau dibilang stabil ini berarti imannya malaikat, betul nggak Bapak Ibu? Cuma kita memang model kayak malaikat atau tidak ya? Karena kalau malaikat itu dia tidak ada penolakan dari setiap apa yang Allah berikan kepada malaikat. Perintah-perintah itu nggak ada penolakan dari para malaikat. Ya, bahkan termasuk ketika menyiksa orang-orang yang membangkang ataupun mendurhakai Allah Subhanahu wa taala.
Salah satunya kalau kita lihat di dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Tapi insya Allah kalau jamaah Al-Aqsa ini yang hadir adalah kebanyakannya para penghafal Al-Quran. Karena apa? Enggak ada yang megang Quran. Insya Allah sudah hafal 30 juz di luar Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka di sini Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memelihara diri mereka dan ahli keluarganya daripada panasnya api nerakanya Allah. Dan ini menarik. Kenapa Allah tidak memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fil jannah, tapi Allah lebih memilih qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka di antaranya para mufassir menafsirkan kalau orang diperintahkan masuk surga, maka orang masuk surga itu ada di dalam 3 keadaan. Yang pertama, mereka masuk surga tanpa hisab, secepat kilat. Nah, ini tentu adalah harapan setiap kita, betul Bapak Ibu. Namun juga ada yang kedua, dia dihitung dulu mana banyaknya amal kebaikan atau amal keburukan, amal saleh atau amal salah. Kalau kemudian lebih banyak kepada kebaikan, maka Allah pun juga akan berikan kesempatannya untuk berada dan jalan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi juga ada yang ketiga, nah ini, yaitu apa? Yang dia memang beriman di dalam hatinya, tapi kemudian memiliki dosa-dosa dan kesalahan yang belum ditaubati dan belum dimintakan ampun kepada Allah, sehingga Allah memasukkannya terlebih dahulu ke dalam sebuah tempat yang disebut dengan qantarah. Dan mana kemudian bahasa sederhananya dicuci dulu dosa-dosa itu dengan panasnya api nerakanya Allah SWT. Baru setelah nanti bersih dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, kalau kita bahasanya ada nggak yang pernah bilang gini, Pak, Bu, pengen nggak masuk surga? Pengen Ustaz, walaupun harus dicuci dulu di neraka, nggak apa-apa, yang penting ujungnya masuk surga. Ada nggak yang bilang kayak gitu? Karena kalau kita bahasakan satu hari di akhirat itu, maka sesungguhnya dalam banyak referensi disebutkan setara dengan 1000 tahun. Jadi kalau kita ma'iyadzubillah dicuci beberapa hari saja itu sudah ribuan tahun, Bapak Ibu. Maka oleh karenanya akan tetapi siapa yang kemudian dia dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah daripada api neraka, maka pasti dia masuk surga. Itu bedanya, ya. Makanya di situ disebutkan bagaimana panasnya api neraka itu, di mana bahan bakunya adalah manusia dan batu, dan di dalamnya ada malaikat-malaikat yang mereka itu yang menjalankan perintah Allah SWT dan gak ada penolakan terhadap apa yang Allah perintahkan, termasuk yang memberikan siksa kepada orang-orang yang mendurhakai Allah SWT. Maka ini yang tadi kalau kita bilang alhamdulillah Ustaz iman saya stabil. Nah, ini kalau stabil ini stabilnya lurus begini, apa stabilnya naiknya begini. Nah, jadi ada intervalnya, oke, tapi naik gitu ya. Yang mana kira-kira yang lurus apa yang cenderung naik? Oh, cenderung turun, ya. Kenapa? Karena kalau kita bahasakan Ustaz iman saya naik terus. Nah, kalau naik terus itu adalah imannya para nabi dan para rasul. Karena tidak ada cobaan hidup yang paling berat dialami oleh seorang manusia melebihi daripada para nabi dan para rasul. Tapi bedanya mereka ketika diberikan cobaan, ujian, musibah itu bukan membuat mereka fragile, bukan membuat mereka itu jatuh, mereka menjadi orang-orang yang kemudian patah, tidak. Tapi justru mereka semakin kokoh, semakin kuat. Salah satunya siapa? Nabiullah Ayyub alaihissalam. Diuji dengan berlapis-lapis kesusahan, hilang seluruh hartanya, wafat semua keturunannya. Maka ketika berita itu sampai kepada Nabi Ayub hanya bilang, alhamdulillahilladzi akhadhani wa a'tani. Segala puji hanya milik Allah, Allah yang ngasih dan Allah yang ngambil. Kalau kita dapat musibah, kebanyakannya bilang alhamdulillah, astagfirullah, Bapak Ibu. Nah, ini bedanya kita sama para nabi dan para rasul. Mereka diuji dengan begitu banyak kesulitan, masalah, tapi mereka kemudian justru imannya semakin naik.
Sementara ada yang imannya kalau bilang, aduh Ustaz kayaknya saya lagi turun nih. Nah kalau turun ini adalah, mohon maaf, kelompok orang-orang fajir, dan mereka yang termasuk diantaranya adalah syaitan maupun jin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berada di dalam kesesatan yang nyata dan tidak merasakan bahwa dirinya berada di dalam jalan yang salah. Loh, jadi kalau begitu baiknya yang gimana Ustadz jawabnya ya? Maka jawabnya adalah iman kita naik turun. Betul nggak Bapak Ibu? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah cuma tadi kita bilang, kalau kita pengen berharap bahwa kalau kita naik turunnya sedikit, tapi naik lagi turun sedikit. Jadi kalaupun ini kayak bahasanya itu kurva intervalnya itu cenderungnya naik ya, walaupun turun bukan begitu naik turun habis ya, naik lagi turunnya lebih jauh. Nah itu berarti declining, kita mengalami kondisi iman yang menurun. Dan inilah imannya kebanyakan kita. Namun kalau kita pahami kunci-kuncinya, bahwa al-imanu yazidu bit-ta'ah, iman itu akan bertambah, iman itu akan naik kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Maka inilah orang yang menang semenang-menangnya. Dan kalaupun kita, kunci kedua yang sederhana di dalam agar kondisi iman kita tidak turun, kita perlu tahu apa penyebab iman itu turun. Wa yanqusu bil maksiat. Iman itu bisa turun lantaran maksiat-maksiat yang dilakukan kepada Allah. Sekecil apapun maksiat itu pasti akan berpengaruh ke dalam iman kita yang mengalami degradasi. Maka di kesempatan pagi hari inilah kita ingin mendapatkan satu kefahaman yang utuh, bagaimana agar kemudian kita bisa mensikapi dinamika iman ini menjadi dinamika yang mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang berhasil di dalam rangka menjaga iman, merawat iman, dan hidup dengan iman. Karena iman itu dinamis, keimanan bisa menguat ataupun melemah, bisa bertambah dan juga bisa pula berkurang. Dan ternyata ketika kita dapati al-imanu yazidu wa yanqus, ini adalah ungkapan seorang sahabat yang mulia bernama Umair bin Khubayb radhiyallahu anhu. Dan bahkan ketika beliau ditanya apa hal-hal yang bisa menambahkan iman dan yang bisa menguranginya, maka beliau menjawab, apabila kita mengingat Allah, kita memuji Allah dan mensucikan Allah, maka itulah di antara hal yang bisa menambah keimanan. Jadi yang pertama adalah zikrullah, yang kedua adalah memuji Allah, dan yang ketiga adalah kita mensucikan Allah. Maksudnya gimana? Ya kita mengingat Allah dengan banyak-banyak mengingat. Ya karena fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku, niscaya kalian juga akan aku ingat. Siapa yang mengingat Allah di dalam kesendirian, Allah pun akan mengingatnya dalam kesendirian. Siapa yang mengingat Allah di dalam kondisi banyak orang, maka Allahnya juga akan mengingatnya di hadapan khalayak umum. Dan ini kalau kita diingat sama Allah, ini rasanya luar biasa nggak Bapak Ibu? Kita hari ini ada orang yang kita kagumi, kita segani, kita hormati, terus kita pernah ketemu sekali waktu dan kemudian dia masih ingat walaupun sudah bertahun-tahun. Senang nggak kita diingat oleh beliau? Nah apalagi kalau kita diingat sama Allah ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita ingat Allah, Allah pun akan ingat kepada kita, bahkan lebih ingat kepada kita. Kita memuji Allah, maka Allah pun juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Karena innallaha syakirun alim, sesungguhnya Allah itu maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Jadi ketika kita banyak memuji Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, orang beriman itu untuk berbanyak mengingat Allah di dalam rangka memuji Allah, termasuk juga mensucikan Allah, baik dalam keadaan pagi dan petang. Makanya kenapa kita memperbanyak zikir-zikir yang utama. Salah satunya ada zikir yang ini sebaiknya tidak pernah lepas dari apa yang kita lakukan di waktu pagi dan di waktu sore. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini adalah di antara kalimat tasbih atau sayyidul tasbih.
Kalau kita yang membahasakan sayyidul tasbih, karena istighfar pun ada sayyidul istighfar. Jadi ada di antara penghulu tasbih yang paling utama, salah satunya adalah yang dibacakan tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kalau kita maknai dengan baik akan menambah keimanan. Sementara apabila kita melalaikan dan melupakannya, maksudnya melalaikan Allah, melupakan Allah, Allahnya lebih melupakan kita, Allahnya lebih melalaikan kita. Sehingga kalau kita hari ini pengen hidup kita yang sedang ada masalah, karena seseorang hidup itu pasti punya yang namanya masalah, betul kan? Yang hari ini hadir kira-kira punya masalah apa enggak? Ya, yang lebih banyak masalahnya duduknya nyender apa enggak nyender kira-kira? Ya pokoknya kena terus yang nyender. Ya kenapa? Karena yang namanya orang hidup pasti punya yang namanya masalah. Cuman masalahnya kebanyakan kita kepedean nggak bisa nyelesain masalah itu sendirian. Padahal urusan masalah itu yang bisa dan paling baik untuk menyelesaikannya siapa? Atas dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi kita, mohon maaf, kita itu kadang-kadang terlalu sibuk mencari jalan keluar dari masalah, betul apa enggak? Padahal yang harusnya kita lebih sibuk itu adalah menemukan jalan ke dalam agar kemudian masalah kita terselesaikan dengan izin Allah. Ya maksudnya kita menemukan jalan keluar itu pokoknya ada masalah, cari orang dulu, siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini gitu kan. Padahal bukan nggak mungkin, Allah sudah hadirkan jawabannya dari setiap ujian masalah yang Allah hadirkan. Kenapa? Karena Allah yang menjaminnya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar dari seluruh permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan bahkan Allah berikan rezeki daripada arah ataupun pintu yang tidak diduga-duga. Cuma kita hari ini kadang-kadang yaitu tadi merasa kepedean dengan keahlian kita, pengetahuan kita, ilmu kita, ataupun hal-hal lain yang membuat kita seakan-akan menisbikan Allah. Walaupun bagi kita kata kunci di dalam ayat ini, bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, enggak ada yang namanya jalan mentok di dalam hidupnya itu. Jalan buntu dalam hidupnya itu enggak ada. Kenapa? Karena yang ada adalah jalan keluar. Dan ketika bicara jalan keluar, maka versi kita bukan outside in, tapi bagaimana kita menemukan jalan ke dalam, inside out. Dan ini yang kita bahasakan, ibda binafsik wad'u ghairuka tsaniyan. Mulailah dari dirimu sendiri, baru kemudian kepada orang lain, menyampaikan kepada yang lain. Dan kaidah perubahan sunnatullahnya Allah telah menegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu mau merubahnya terlebih dahulu. Maka hari ini apa yang kita lihat di Palestina ini, kadang-kadang ada di antara kita yang melihat ini kenapa Palestina nggak pernah selesai urusannya. Kemudian bahkan hari ini sudah lebih 7.000-an saudara-saudara kita di Palestina yang gugur. Tapi masih ada di antara kita yang bilang itu kan urusan dalam negeri Palestina, Ustaz. Kita yang dipikirin di kiri kanan juga banyak. Itu namanya selfish, Bapak Ibu. Egois. Kita bukan berarti ketika kemudian saudara kita seiman seakidah itu bukan hanya saja yang ada di dekat kita. Memang mereka jauh secara jarak, jauh secara pandangan mata, tapi mereka dekat di dalam hati, mereka dekat di dalam doa. Maka ketika imam tadi membacakan doa kunut untuk diantaranya mendoakan saudara kita di Palestina, itu yang paling minimal, Bapak Ibu. Karena kemarin alhamdulillah dengan izin Allah bukan lagi ratusan ribu tapi jutaan saudara-saudara kita baik di Indonesia, baik di luar Indonesia, bahkan di negeri-negeri Amerika, Eropa bersatu suara untuk apa? Bahwa yang terjadi di Palestina bukan hanya sekedar konflik agama, tapi adalah bencana kemanusiaan. Bagaimana tidak? Kalau memang perang itu punya adab, maka yang disasar itu bukanlah mereka yang tidak memiliki amunisi, mereka yang sebagai masyarakat sipil. Karena itu ada adabnya. Bahkan di Islam itu berperang pun ada adabnya. Jangankan berperang, menyembelih hewan kurban saja, menyembelih hewan saja itu ada adabnya. Yaitu apa? Lakukan yang terbaik.
Tapi kalau kita bahasanya hari ini melihat, ya inilah diantara kepengejutan daripada tentara-tentara Zionis. Yang disasar adalah rumah-rumah sakit, yang disasar adalah rumah-rumah penduduk, yang disasar adalah daripada saudara-saudara kita yang memang dalam keadaan lemah. Tapi menariknya mereka itu anti-fragile. Ada berseliweran di medsos kita itu. Ya, ketika ada seseorang yang menangis melihat ahli keluarganya ada di rumah sakit, kemudian ada saudaranya yang mengingatkan, jangan kau menangis, karena memang inilah bumi jihad, dibilang. Inilah bumi Palestina. Dan Allah telah menjanjikan banyak keutamaan di dalamnya. Kalau memang kau menangis silahkan keluar aja, kan gitu bahasa kasarnya. Dan ini Masya Allah tidaklah dimiliki kecuali dari siapa? Orang-orang yang beriman. Karena kalau kita tidak punya kepedulian, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa orang yang tidak peduli dengan saudara muslim lainnya, maka dia bukan bagian daripada umat Islam. Bahkan dalam ukuran keimanan menjadi salah satu parameter kesempurnaan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka hari ini apapun yang bisa kita lakukan, kita doa, kemudian kita berikan donasi terbaik kita di dalam mendukung saudara-saudara kita. Karena hari ini yang batil pun saling mendukung. Kalau yang hak diam saja, maka dia akan terkalahkan dengan kebatilan. Dan hari ini salah satunya tadi kita melakukan ya upaya untuk tidak memilih produk-produk ataupun layanan yang memang mendukung kepada apa yang dilakukan genosid yang ada di Palestina. Maka hari ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk kefahaman kita akan iman bahwa memang ada hayawiyatul iman, ada dinamika iman yang terjadi di dalam hidup. Nah, kalau kita datang ke masjid kayak begini, insya Allah ini mesti imannya lagi naik, betul nggak Bapak Ibu? Tapi begitu kita keluar, sudah masuk datang ke mall gitu ya, belanja di pasar, kira-kira mulai berkurang nggak iman kita ya? Dan ini kita perlu maknai bahwa apa sih memang yang menjadi di antara keutamaan iman, sehingga kita perlu bahas ini. Sederhananya, yang pertama adalah iman adalah anugerah cinta dan keterpilihan dari Rabb yang Maha Kuasa. Jadi saya izin mengutip dari apa yang disebutkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu aw man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada apa siapapun yang Allah cintai ataupun yang tidak Allah cintai. Jadi artinya dunia ini bisa diberikan baik kepada orang beriman ataupun kepada bukan orang yang beriman. Akan tetapi walal iman, dan tidak demikian dengan iman. Kenapa? Karena ini hanya diberikan kepada siapa-siapa yang Allah cintai saja. Makanya kita ingin katakan bahwa anugerah iman ini selain merupakan cintanya Allah kepada kita, adalah nikmat keterpilihan. Karena apa? Ya, ada satu nasid dari grup nasid Malaysia itu. Jadi iman itu laksana mutiara dan tidaklah diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Karena ada aja orang tua yang beriman tapi keturunannya mohon maaf tidak beriman. Ada nggak seperti ini Bapak Ibu? Bahkan bisa jadi lahirnya beriman di tengah jalan murtad gitu. Makanya iman ini adalah keterpilihan Bapak Ibu. Kita nggak bisa memaksakan perkara iman. Makanya dalam wilayah kita itu adalah meluaskan, mensiarkan, mendakwahkan, mengajak. Kita tidak memastikan hasil. La ikraha fid din, karena nggak ada paksaan di dalam agama. Dan inilah yang membedakan dengan yang lainnya. Kita tidak ada paksaan. Ketika dia tersentuh dengan iman, maka inilah hidayah. Dan kita bisa melihat bagaimana Rasulullah itu memiliki keyakinan bahwa Allah lah yang memberikan keterpilihan. Sehingga Rasulullah ketika umat Islam saat itu mendapatkan tekanan luar biasa dari kafir Quraisy, justru Rasulullah berdoa, ya Allah menangkan Islam dengan dua Umar. Ya. Siapa mereka? Yang pertama Umar bin Hisham atau Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab. Menariknya apa? Dua-duanya ini adalah pionir terdepan di tengah bangsa Quraisy, di tengah kaum Quraisy yang permusuhannya paling getol terhadap Nabi dan umat Islam. Tapi Nabi justru doakan, ya Allah menangkan Islam ini dengan dua Umar. Pertanyaannya, yang didoakan Nabi ini meleset nggak Bapak Ibu? Enggak.
Yang pertama, siapa duluan mendapatkan keimanan atau nikmat hidayah itu? Ya, Sayyidina Umar ibn Khattab. Udah nenteng-nenteng pedang, di mana Muhammad? Saya pengen bunuh dia, kan gitu. Tapi kemudian orang-orang di sekeliling Umar bilang, Umar, jangan jadi pahlawan kesiangan. Itu adikmu saja sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Maka begitu kemudian Sayyidina Umar datang ke rumah adiknya, didengar adiknya itu lagi baca Al-Qur'anul Karim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah Al-Qur'an itu diturunkan untuk menjadi kesusahan bagi kalian, kan? Dan Sayyidina Umar ketika dengar itu getar badannya itu. Jatuh pedangnya. Kenapa? Ini bukan buatan manusia, bukan buatan makhluk. Dan singkatnya minta diajarkan dan akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga bahkan begitu Sayyidina Umar sudah masuk Islam, beliau maju di tengah kalangan kaum Quraisy bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Digebukin, dikeroyok oleh kafir Quraisy. Kemudian beliau dipinggirkan, begitu siuman bilang lagi asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini adalah merupakan karakter daripada mereka yang sudah bahagia dengan keimanan, itu gak akan lepas dengan nikmat keimanan itu kecuali merasakan ini adalah nikmat yang paling berharga di dalam hidupnya. Lalu bagaimana dengan Umar bin Hisham atau Abu Jahal? Abu Jahal sebetulnya dia sudah tertarik karena diantaranya Nabi SAW tumbuh besar bersama, salah satunya dengan Abu Jahal ini. Ya, karena ini masih keturunan daripada, ya kalau bahasa kita, keturunan Bani Abdul Muthalib yang memang dikenal memiliki kasta tertinggi di kalangan Bani Quraisy, di kalangan kaum Quraisy. Namun karena Abu Jahal itu menyadari kalau dia ikut dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka ya dia akan kehilangan semua prestis yang hari ini sudah didapatkan olehnya. Namun ya, apakah doa Nabi meleset? Tidak. Karena walaupun kemudian Abu Jahal ini tidak masuk ke dalam Islam, anaknya yang bernama siapa? Ikrimah bin Abu Jahal itu adalah di antara sahabat Nabi SAW yang bahkan mengorbankan dirinya untuk menjadi perisai hidup Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kita itu ya dalam wilayah keimanan itu nggak bisa maksain. Bahkan termasuk kepada siapa? Pasangan kita, anak-anak kita. Namun upaya kita terus mendakwahkan, terus mengajaknya, terus membinanya, terus menginformasikannya kebaikan-kebaikan iman, sehingga nuansa iman itu hadir di dalam rumah tangga kita. Karena apa? Hal yang paling mulia diusahakan oleh jiwa dan diperoleh hati, serta menjadi sebab kemuliaan, kebahagiaan dan ketinggian derajat di dunia dan di akhirat adalah iman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Makanya ketika kita sholat, panggilannya apa? Hayya 'alal falah. Mari kita menggapai kesuksesan, keberuntungan. Karena level keberuntungan ini adalah level paling tinggi atau yang kita sebut dengan eternal happiness, kebahagiaan yang abadi. Karena yang paling bawah itu adalah kesenangan, pleasure. Man faraha bidukhuli Ramadan, al-farah. Siapa yang senang masuk ke dalam Ramadan, maka haramallahu jasadahu 'ala niran, akan dijauhkan, diharamkan jasadnya daripada api neraka. Itu kan senang. Tapi di atas daripada al-farah ada yang namanya al-fauz. Maka tadi sudah kita kutip, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang taatnya kepada Allah dan Rasul, maka mereka orang-orang yang sukses dengan sebenar-benar kesuksesan, dengan sebenar-benar kemenangan. Tapi ketika kemudian kita lihat dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, maka diksi al-falah itu di atas al-farah, di atas al-fawz. Dan bahkan itu meliputi keduanya. Dan inilah yang dimiliki oleh siapa? Orang-orang yang beriman. Dengan iman akan menghantarkan surga di hari kiamat dan selamat dari neraka yang panasnya sangat dahsyat tadi. Maka inilah yang perlu kita dorong di dalam hidup kita, agar bagaimana kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan dengan iman seorang mukmin mendapatkan sesuatu yang paling mulia, yaitu apa? Liqa'i wajhillah. Karena nggak ada kenikmatan yang paling nikmat di kehidupan akhirat nanti. Nanti bukan tentang semata-mata sungai yang ada di surga, buah-buahan yang ada di surga, bidadari surga, bangunan surga, tidak.
Tapi yang paling membahagiakan bagi seorang yang berada di dalam surganya Allah adalah menatap wajah Allah tanpa hijab. Maka Bapak Ibu, dimensi keimanan ketika kita maknai, ya awal daripada pemaknaan akan definisinya. Dan kita mendapatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu diyakini di dalam hati, diikrarkan melalui lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dan ini tidak boleh hilang salah satunya. Ya, dia tasdiqu bil qalbi, ya dia meyakini dalam hati, bahkan dia mau beramal tapi tidak mengucapkan keimanannya dengan mengucapkan kalimat syahadat, batil. Dia mengucapkan syahadat, dia mengucapkan keimanan, di dalam hatinya ada iman tapi dia nggak beramal. Nah, ini bisa jadi munafik kan begitu. Atau dia tadi beramal dan kemudian mengucapkan tapi di dalam hatinya tidak. Nah, itu bisa jadi orang-orang yang jauh dari Allah SWT, zalim. Maka oleh karenanya ini harus hadir ketiga-tiga hal ini: parameter hati, parameter lisan, dan parameter amal perbuatan. Karena iman adalah keyakinan yang benar dan kepercayaan-kepercayaan menghujam berbasis rukun iman. Sebagaimana ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, akhbirni anil iman. Maka Nabi SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, atau kama qala Nabi SAW. Inilah yang dipahami dengan rukun iman. Bahkan iman adalah ketaatan yang mensucikan jiwa serta ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga bahkan begitu luasnya coverage keimanan itu, bahkan Nabi SAW menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bahwa iman itu ada 73 atau lebih cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tinggi atau cabang yang paling tinggi di dalam keimanan itu adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha imatah al-adha 'anit tariq. Dan cabangnya yang paling rendah itu adalah menyingkirkan daripada duri, gangguan dari jalan. Nah, ini yang paling rendah. Makanya kita lihat ada orang-orang yang dia mungkin nggak bisa melakukan banyak hal, tapi dia pagi-pagi itu nyusurin jalan. Kalau ada paku payung atau kemudian ada mur baut yang itu bisa menyebabkan celaka, dia ambil. Itu bagian dari keimanan. Tapi kan kalau kita kadang-kadang dengan hebatnya teknologi hari ini, kadang ada kecelakaan di jalan, ada masalah di tengah jalan, mana yang lebih dulu kita lakukan? Kita tolong apa kita fotoin dulu? Nah, kita fotoin dulu, yang penting Ustaz saya niatnya mau bantu ini. Bukan hanya niat, lakukan ya. Karena ini adalah cabang iman yang paling rendah. Sehingga apa? Dia punya kemauan, keinginan untuk bisa memberikan nilai kebermanfaatan kepada sebanyak mungkin orang. Dan Nabi SAW mengingatkan, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah termasuk cabang daripada iman. Maka orang kalau tidak malu, maka dia akan jadi orang yang malu-maluin. Betul nggak? Maksudnya apa? Ya karena kalau dia tidak malu kepada Allah, maka dia pun tidak akan malu kepada manusia. Tapi orang yang dia punya rasa malu kepada Allah, maka dia pasti akan menjaga dirinya agar tidak terjerembab ke dalam ya kerendahan, kehinaan di hadapan manusia yang lain. Bukan jaim, tapi dia jaga keimanan, bukan jaga image ya. Tapi kalau kita kemudian lihat, kenapa memang ini perlu dijagain? Karena iman itu Bapak Ibu bisa juga mengalami apa yang kita sebut keusangan, kusut. Iman itu juga bisa kusut. Dan ini bukan kata Zulfikar, tapi sekali lagi ini hadis Nabi SAW, riwayat dari ibadah Imam Al-Hakim. Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, kama yakhlaqu thawbal khaliq. Sesungguhnya iman itu akan mengalami kekusutan dalam rongga dada dalam salah seorang di antara kalian sebagaimana baju yang kusut. Jadi iman tuh kalau nggak dijagain kayak baju, nggak pernah dipakai, kusut juga kan. Apalagi nggak pernah disetrika, kusut. Nggak pernah dicuci, kusut. Iman kita juga bisa begitu. Pakaian pun aja bisa mengalami keusangan. Kita sesuka-sukanya baju kalau dipakai terus selama bertahun-tahun itu kira-kira masih sama kayak baru atau sudah mulai mengalami kebututan Bapak Ibu. Maka begitu juga iman kita.
Makanya kata Nabi SAW, fas'alullaha ayyujaddidal iman fi qulubikum. Karena itu mintalah kepada Allah agar kalian senantiasa memperbaharui keimanan di dalam hati-hati kalian. Jadi bahasanya yang bisa ngejagain iman kita tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu gimana agar kita dengan izin Allah bisa mericas iman kita, agar kalau diibaratkan begini, Bapak Ibu punya HP iPhone 15 Pro Max. Karena sekarang katanya untuk beli iPhone 15 Pro Max itu ada apa istilah pameonya itu jual ginjal ya. Sampai segitunya ya saya bilang. Tapi katakan sehebat-hebatnya iPhone ataupun handphone yang paling canggih, kuotanya ada, sinyalnya kuat, tapi nggak ada baterainya. Baterainya lemah. Kira-kira bisa dipakai nggak tuh handphone online? Nggak bisa. Maka supaya dia bisa dipakai apa yang harus dilakukan? Di-charge. Begitu juga manusia hebat keilmuannya, hebat pangkat jabatannya, hebat posisinya, hebat banyak followernya, tapi dia nggak punya iman. Apa yang terjadi? Hampa hidupnya. Dia akan merasakan kesendirian di tengah keramaian. Maksudnya dia nggak akan pernah merasakan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Dan bahkan dia malas kalau diminta untuk beribadah. Beramal soleh banyakkan dikit ngeluh. Dan ini ciri daripada lemah iman. Bahkan kalau tiba-tiba kita itu nangis sendirian, nggak ada juntrungannya gitu, itu salah satu jiwa kita lagi lemah iman, lagi ringkih. Tapi kalau kita nangisnya itu karena memang ada upaya mendekatkan kepada Allah, mentadabburi dosa-dosa kita, mentafakuri dosa-dosa kita, minta ampun kepada Allah, itu justru malah menguatkan iman. Dan dari titik inilah kita pengen bagaimana agar kita itu terus selalu tericas keimanan kita. Ibarat baterainya kita bisa full terus. Karena orang kalau imannya kenceng, maka dia akan mudah melakukan amal-amal kebaikan. Pantulannya itu akan terlihat di dalam amal soleh yang dilakukan semasa hidupnya. Nah, untuk itulah apa rumusnya agar kita kemudian bisa mericas iman kita. Mudah-mudahan waktunya cukup ya Bapak Ibu ya. Saya izin menambah beberapa menit karena sudah masuk waktu syuruk ya. Yaitu kita bangun yang kita sebut sadar prinsipal model. Model prinsip kesadaran. Karena tidaklah orang yang dia akan bisa menguatkan kembali imannya kecuali orang-orang yang sadar akan dirinya. Bahkan ada satu ungkapan itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang dia kenal dirinya, siapa yang dia sadar akan dirinya, maka dia akan sadar siapa Tuhannya, dia akan kenal siapa Tuhannya. Dan siapa yang dia kenal Tuhannya, maka dia pasti akan tahu apa yang menjadi inginnya, bukan sekedar inginnya. Sehingga yang dilakukan dalam hidupnya adalah sesuai dengan inginnya, bukan sekedar inginnya. Dan pasti dia akan mendapatkan janjinya, bukan daripada sekedar apa yang ada di dalam janji dirinya. Dan inilah yang kita maknai. Kalau orang sudah bahasanya kenal Allah, maka dia akan kenal diri. Dan dia nggak akan jadi orang yang lupa diri, apalagi nggak tahu diri. Tapi kalau hari ini ada orang lupa diri, nggak tahu diri, kenapa? Karena nggak kenal Allah. Maka saya sedih kalau ada seorang tokoh di negeri kita itu bilang, begitu beratnya, saya nggak bilang kotornya ya, yang ada di negeri kita ini dalam berpolitik, bahkan kalau malaikat masuk di dalamnya pun jadi iblis. Saya bilang ini berarti, mohon maaf ya, mungkin sehemat pengetahuan saya, ini berarti seakan-akan sudah putus asa, seakan-akan nggak ada secercah harapan bahwa politik itu kan pada dasarnya seperti sebilah pisau. Kalau dia dipakai untuk membunuh orang, melakukan kejahatan, maka itu pasti menjadi sesuatu hal yang tidak baik dan perlu kita jauhi. Tapi kalau dia kemudian digunakan memotong sayuran, menyembelih hewan, apakah itu sesuatu yang keliru? Makanya kita di dalam Islam pun tidak bahasanya apa istilahnya itu ya, menjadi orang-orang yang memisahkan sekuler. Kita tidak memisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan, tidak.
Semua urusan hidup kita itu diatur dalam urusan agama, hatta berpolitik. Maka kalau ada masjid, udah Ustaz, di masjid kita jangan ngomong-ngomong politik. Lalu kapan lagi kita ngomong politik di tengah umat? Yang penting adalah dia tahu adab ketika ngomongin politik di dalam Islam. Bukan sekedar kemudian teriak, menghinakan, menjatuhkan. Kita bangun kesadarannya. Dan salah satu yang sering saya sampaikan di banyak majelis adalah apa? Ya kalau kita besok pengen sistem kita ini pelan-pelan berubah lebih baik, mulailah dari hal yang kecil. Apa? Katakan tidak kepada serangan fajar. Karena jangan sampai hanya dengan beberapa puluh ribu rupiah, beberapa ratus ribu rupiah, kemudian dia harus menanggung tanggung jawab daripada pilihannya itu selama 5 tahun. Karena ketika seseorang memberikan dukungan kepada seseorang yang lain, dan kita kemudian nggak tahu bahwa karena kita dikasih kebaikan tadi, kita bilang kapan lagi lah, saya cuma ngasih tambah 1 suara, mohon maaf. Maka ketika yang dilakukan adalah keburukan, maka dia ikut bertanggung jawab terhadap keburukan itu. Maka oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, sadar ini penting. Kalau kita nggak sadar, maka iman kita ini bisa jadi akan mengalami kondisi keusangan, kekusutan, bahkan nggak bisa terurai. Tapi kalau kita sadar, dengan insya Allah mudah-mudahan ini akan bisa mengurai kondisi iman kita jadi lebih baik. Dan menariknya lagi, sadar ini bukan hanya sekedar kondisi rasa. Jadi kalau kita bilang sadar itu adalah rasa kehambaan kita kepada Allah. Tapi sadar ini juga adalah 5 langkah sesuai dengan akronim sadar. Dan ini yang kita bilang kiat bagaimana kita mericas iman dengan izin Allah. Apa itu? S-nya adalah, jadi 5 huruf, S-A-D-A-R, betul ya. Yang pertama adalah sambut seruannya. Yang bisa mericas iman kita dengan baik itu adalah ketika kita di dalam seruan panggilan Allah itu adalah bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jadi bagaimana kita bersegera menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Fafirru ilallah, maka berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Maka ini niscaya iman kita itu langsung naik tuh, fast charging. Salah satunya kita belajar dari kisah sahabat. Namanya siapa? Yang mendapatkan gelar Ghosailul Malaikat. Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang tahu insya Allah dapat reward makan pagi atau sarapan bersama dengan pengurus. Apa Bapak Ibu? Siapa? Hanzalah radhiyallahu anhu. Hanzalah ini ikut kemana-mana Nabi SAW dakwah, melakukan kebaikan, perjuangan beliau beribadah, ikut. Hingga kemudian Rasulullah mendorong Hanzalah itu untuk menikah dengan salah seorang putri sahabat yang lain. Singkatnya menikah. Setelah menikah, bersyukur Hanzalah. Maka ketika itu malam pengantin, selesai zafaf, maka belumlah masuk waktu fajar, ada panggilan untuk berangkat ke medan juang. Ya kalau bahasanya nih, mohon maaf kalau bapak-bapak, malam pengantin, terus belum selesai waktu subuh, maksudnya masih dalam keadaan junub. Kemudian ada panggilan berangkat. Ini di masjid lagi ada bantuin korban bencana alam ya. Kita bilang sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina. Kita bilang ya udah, kami dengar nanti tarannya dulu, kayak kagak tahu aja malam pengantin ini. Tapi ternyata tidak dengan Hanzalah, sami'na wa ata'na. Beliau berangkat bahkan syahid di medan pertempuran. Dan ketika evakuasi, Rasulullah menghampiri jasad Hanzalah ini sambil menyingsingkan sebagian jubahnya, jalan berjinjit sambil mengatakan, tidakkah kalian melihat ada air di sekeliling jenazah dari saudaraku ini? Ya Rasulullah, apa itu? Air dari mana? Ketahuilah bahwa ini air yang dibawa oleh malaikat yang turun dari langit untuk memandikan jenazah daripada saudara kita. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia berangkat di dalam keadaan masih dalam keadaan junub. Dan yang menarik, ini cerita Hanzalah ini, masya Allah, saya mendapatkan dari seorang guru. Bagaimana pertemuan satu malam itu, ternyata dengan izin Allah
menghadirkan generasi keturunan yang bernama Abdullah ibnu Hanzalah, dan dibesarkan oleh ibunya seorang diri, single mom, dan kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda yang bertakwa, dan kemudian kelak menikah dan akhirnya punya anak 7 atau 8 yang semuanya itu menjadi para pejuang dan para alim di jalan Allah SWT. Itu keberkahan Tuhan. Makanya kalau kita lihat perlombaan kebaikan di tengah para sahabat itu nggak tanggung-tanggung. Rasulullah memanggil para sahabat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sayyidina Umar itu datang dengan setengah asetnya. Begitu ditanya, bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah? Oh, dia sudah lebih dulu darimu ya Umar, dan dia menyerahkan semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Kata Sayyidina Umar, saya nggak bisa melampaui saudaraku yang satu itu. Ini yang kita bilang, kita tuh kadang-kadang diajak kebaikan, dan silakan aja Ustaz, boleh Ustaz. Bahasanya dorong-dorongan gitu loh, enggak. Kalau udah nggak ada baru deh sayang gitu. Padahal enggak, kalau kita pengen imannya naik, begitu ada panggilan penuhi. Jangan kita bahasanya senang menunda, karena menunda-nunda itulah diantara yang melemahkan iman. Melemahkan iman. Sholat kalau sudah sering nunda-nunda, itu lama-lama bisa jadi ketinggalan waktu sholat, bahkan kemudian nggak sholat. Tapi kalau kita menyegerakan, apalagi ketika Nabi mengingatkan afdhalus shalah fi awwali waqtiha, seutama-utama sholat kalau dilakukan itu di awal waktu. Karena apa? Kalau udah di tengah waktu atau sengaja ditunda-tunda, itu muncul kemalasan-kemalasan. Jangan sampai ini menjadi di antara ciri kemunafikan kita di hadapan Allah SWT. Maka oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, yang pertama adalah sambut seruannya, istijabatulillah. Huruf A-nya adalah akui diri sebagai hamba. Jangan kita itu ngerasa hebat di hadapan manusia lain, apalagi ngerasa hebat di hadapan Allah. Belajarlah dari Fir'aun. Fir'aun itu bagaimana? Karena Fir'aun ini sampai dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan di dalam Laut Merah karena bilang apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian paling tinggi. Iblis aja paling banter ngomongnya ana khairum minhu. Tapi yang namanya Fir'aun bilang ana rabbukumul a'la, kesombongan. Dan sombong inilah antitesa daripada kehambaan. Tapi kalau orang itu mengakui hamba, salah satunya dia apa? Pernah kita bahas ya, materi menjadi hamba, forgotten key to success. Ada kesadaran bahwa dia lemah karena Allah lah yang memiliki kekuatan dan memberikan daya dan upaya. Dia sadar dirinya fakir karena dialah Allah yang maha kaya dan maha memberikan. Dia sadar dirinya jahil, bodoh kalau bukan petunjuk yang Allah hadirkan. Makanya kenapa kita pada saat panggilan sholat itu kan, ketika kita jawab Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu jawabannya sama. Tapi begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Dan sekali lagi para sahabat menafsirkan la haula, tidak ada daya dan kekuatan kita menjauhi maksiat kecuali dari Allah. Wala quwata, dan tidaklah kita menjalankan sebuah kekuatan melakukan amal soleh kecuali itu juga dari Allah. Makanya ketika seseorang itu jadi hamba, dia akan dekat dengan pertolongan Allah. Sebagaimana kita baca dalam suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Orang kalau sudah menghamba pasti dekat dengan pertolongan Allah. Maka ini adalah yang kedua. Yang ketiga, inilah yang juga tidak kalah penting, duduk di majelis zikir. Dan ini yang menjadi judul buku kita insyaallah ya. Karena para sahabat dan salafun saleh punya kebiasaan ngajakin, kalau kita yuk nongkrong dulu di warung kopi, Starbucks ya. Tapi kalau kita orang beriman, hayya najlis bina nu'minu sa'ah, ayo sebentar duduk, kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inilah diantara tadi yang kita singgung di awal, taman surganya Allah di atas muka bumi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan jalan yang menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jikalau kalian melihat taman surganya Allah di atas muka bumi, mampir.
Singgahlah. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah itu ya Rasulullah? Apa taman surga di atas muka bumi itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala hilaqidz dzikr, yaitu halaqah zikir, majelis zikir, majelis taklim, majelis ilmu. Maka ini yang akan mericas iman kita. Circle kita itu akan mempengaruhi Bapak Ibu. Kalau kita circle-nya lebih banyak, saya lihat kan alhamdulillah, bukan hanya bapak-bapak yang senang ngaji, ibu-ibu itu bahkan ngajinya luar biasa. Kegiatan majelis taklim dari hari Senin sampai Senin lagi. Jadi insya Allah, kenapa? Karena ketika kita senang ngaji, maka bukan tidak mungkin Allah sedang menghendaki kebaikan di dalam hidup kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan di dalam hidupnya, Allah fahamkan agama. Jadi kalau kita difahamin sama Allah akan agama, yakinilah, berhusnuzonlah bahwa Allah sedang menghendaki kebaikan di dalam hidup kita. Yang berikutnya, amalkan yang terbaik. Karena pantulan iman itu terrefleksikan di dalam amal soleh. Kalau kita beriman tapi gak ada amal, nah itu boleh jadi hanya menjadi kepuasan tersendiri. Padahal hakikat iman itu adalah ketika kita melakukan yang terbaik. Liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Dan tadi sudah kita singgung bagaimana musabaqah antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar itu lazim. Di tengah para sahabat itu fastabiqul khairat itu bukan hanya di level diri, tapi juga di level antara sesama sahabat yang lain, berkompetisi di dalam kebaikan. Dan bahkan kita bisa mulai dengan berkompetisi men-challenge diri kita sendiri Bapak Ibu. Karena orang-orang yang berhasil, sukses, beruntung ketika amalnya hari ini lebih baik daripada kemarin, dan esok hari lebih baik daripada hari ini. Maka insya Allah ngaji di masjid ini juga kualitasnya nambah, insya Allah. Bahkan termasuk sarapannya kualitasnya juga nambah ya. Saya lihat sebagian wajah-wajah ini, kapan Ustaz bilang sarapan kok nggak selesai ya. Insya Allah sedikit lagi Bapak. Satu lagi ya. Satu lagi apa? Raih ridho dan cintanya. Karena balik lagi tadi, keutamaan iman adalah anugerah cinta dan keterpilihan dari Allah. Dan memang gak ada orang yang lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi siapa? Melebihi orang-orang beriman. Dan ini bukan kata Zulfikar, ini kata Allah, firman Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan ada pun orang-orang beriman, cintanya kepada Allah itu luar biasa. Dia akan berikan semuanya. Dia akan berikan semuanya karena cinta meminta semuanya. Makanya kalau dia akhirnya melakukan sesuatu, dia akan muhasabah. Oh, saya lakukan ini, Allah tanpa cinta enggak? Allahnya ridho enggak? Kalau ridho, cinta terusin. Tapi kalau enggak, maka dia tahan. Jangan sampai kemudian bahasanya menjadi hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan. Walaupun dalam urusan-urusan yang kelihatannya kecil. Nabi misalkan mengajarkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya mereka berkata baik atau diam. Kita tuh kadang-kadang, mohon maaf, termasuk orang yang senang pokoknya dapat sesuatu yang baru langsung sharing. Padahal kata kuncinya saringlah sebelum sharing. Dan ini kita lihat, karena semua yang kita sampaikan, semua yang kita share, bahkan melalui postingan kita di media sosial, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kita tidak bisa mengatakan dalam kebaikan, mendingan diam, itu lebih aman. Tapi kalau kita bisa menyampaikan kebaikan, itu lebih utama daripada diam. Jangan akhirnya malah kita memilih diam di tengah kemaksiatan yang merajalela dan kita tidak menyerukan kebaikan. Itu zalim namanya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ngajarin. Dan begitu juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan memuliakan tetangganya. Dia akan memuliakan daripada tamunya. Ini adab orang beriman. Bahkan bahasanya tadi, belum dikatakan seorang yang beriman, sementara dia tahu ada saudaranya yang tidak bisa tidur lantaran kelaparan. Dan hari ini kita tahu saudara-saudara kita di Palestina itu banyak yang nggak bisa tidur karena gimana Bapak Ibu? Ya, kondisi mereka sekarang listrik itu sudah benar-benar padam. Kalau kemarin kita dengar 4 jam, dari 24 jam itu listrik masih nyala. Air bersih susah. Karena apa? Air laut disuling, itu kemudian air sulingan hanya dipakai oleh orang-orang Israel.
Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kematian hati, bahkan kelemahan iman, bahkan ketiadaan iman di dalam hati kita. Karena iman itu membuktikan daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyebutkan, siapa yang menyayangi, ya, man yarhamukum man fil ardi yarhamukum man fis sama. Siapa yang dia mencintai, menyayangi orang-orang yang ada di bumi, maka niscaya dia akan disayangi oleh orang-orang atau disukai oleh mereka yang ada di langit, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan menyayanginya. Siapa yang menyayangi mereka yang di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangi kalian. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita raih ridho dan cintanya, mari kita mulai dari diri kita dan ahli keluarga kita. Jangan sampai kemudian kita pengen masuk surga sendirian. Karena kalau kita pengen masuk surga, pengen gak bareng sama keluarga kita Bapak Ibu. Maka inilah salah satunya, hidupkan nuansa iman di dalam rumah tangga kita. Karena kalau kita tidak menghidupkan nuansa iman itu, maka niscaya akan digantikan dengan nuansa rumah tangga yang dipenuhi dengan ketiadaan iman. Maka akan mudah tumbuh subur kemaksiatan, kezaliman, ketidakberpihakan kepada orang-orang yang beriman dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang beriman hanya akan memberikan kesetiaan, al-wala wal bara, juga hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kita itu nggak sembarangan milih. Makanya insya Allah siapapun pilihan Bapak Ibu nanti 2024, kita cuma berdoa satu, ya Allah, jagalah keutuhan negeri kami ya Allah. Jangan sampai cuma gara-gara beda pilihan, ya, daripada pilihan calon pemimpin kita itu membuat soft kita tercerai-berai. Jangan. Karena hari ini menyatukan umat adalah PR kita semua, bukan cuma PR Ustaz. Dan kita berbeda, yaitu adalah preferensi masing-masing. Yang perlu kita ingat, setiap pilihan kita pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan orang yang beriman akan selalu mawas diri, maka dia akan bangun circle-nya bersama orang beriman. Kalaupun ketika berada di circle orang-orang yang tidak beriman, dia akan mewarnai dengan keimanan pada dirinya, agar kemudian menjadi salah satu jalan hidayah yang Allah hadirkan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya Allah. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada munajat keimanan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Jadi ini Masya Allah, iman itu perhiasannya hidup seorang manusia. Maka orang kalau beriman itu, dia akan insya Allah dengan izin Allah terlihat mulia. Bukan dia pengen sibuk pengen dilihat mulia, tapi terlihat mulia. Karena apa? Allah memuliakannya. Dan jadikanlah kami orang yang menyampaikan hidayah dan juga yang mendapatkan hidayah. Makanya tadi ya, kita dakwah itu kan ibarat ngambil buah yang matang di sebuah pohon dari yang terdekat aja. Kalau memang yang senang ngaji ini adalah sasaran yang paling dekat, teman kita yang paling dekat, untuk kita sampaikan dakwah, lakukan. Ya, kalau kita pulang ke rumah nanti ada pasangan kita, ada anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, lakukan dakwah. Karena insya Allah dengan kita kemudian menjadi di antara jalan Allah hadirkan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai, maka ini kalau dalam bahasa Nabi SAW, pahalanya itu lebih utama daripada mobil sport. Ya, kalau bahasanya sih unta merah. Kalau unta merah itu pokoknya mobil yang paling mahal hari ini. Maka itu lebih daripada itu. Maka mudah-mudahan semangat kita untuk terus meluaskan dakwah ini menjadi amanah yang terus kita jalankan di dalam hidup. Karena tugas kita berdakwah itu adalah kewajiban bagi setiap kita, orang-orang yang beriman. Dan semoga Allah hidupkan kita menjadi orang beriman, dan Allah wafatkan kita dalam kelompok orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, atau kita cukupkan. Nah, kelihatan nih diamnya ini adalah wajah-wajah orang beriman ya. Bukan amin ya gitu, insyaallah. Silakan, ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Kalau tidak ada, kita cukupkan.
Cukup? Ya, baik, kalau cukup mari kita akhiri dari rangkaian pertemuan kita hari ini. Kita doa dengan doa yang ada di slide ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman dan jadikanlah kami orang-orang yang menyampaikan hidayah dan yang mendapatkan hidayah. Maafkan kami ya Allah, gunakan dari segala kehidupan kami semata untuk menggapai ridho dan cinta-Mu yang mujibas sa'irin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.